Saya yakin kalian merasakan betapa tidak menentunya kondisi saat ini, bukan? Tidak hanya di Indonesia, dunia sedang menghadapi tekanan pangan, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Video kemarin tentang pembatasan impor beras menciptakan kegemparan luar biasa. Kolom komentar penuh kecemasan. Bagaimana kita bisa makan 3 kali sehari? Apakah harga akan terus naik? Apakah masa depan anak-anak kita aman? Kalian harus sadar, di tengah kekacauan dan kepanikan ini, ada satu kebenaran yang sederhana. Saat orang lain panik, beberapa orang akan meraih peluang emas. Mereka yang tahu, bertindak, dan memanfaatkan tanah mereka sendiri akan menjadi pemenang sesungguhnya. Tanah kalian, sekecil apapun, adalah aset luar biasa yang bisa menjadi mesin pencetak uang, ketahanan pangan, dan keamanan keluarga. Selama ini, banyak yang berpikir bertani adalah pekerjaan kotor, melelahkan, dan tidak menjanjikan. Itu mitos lama. Saat dunia menghadapi krisis pangan global, persepsi itu akan berubah total. Bayangkan ini, ketika inflasi merobek tabungan kalian, pabrik tutup, pengangguran merajalela, manusia tetap butuh makanan 3 kali sehari. Tanah kalian akan tetap bernilai. Tanaman kalian akan tetap dicari. Ini fakta sederhana tapi kuat, yang menguasai pangan, menguasai masa depan. Mari kita bicara peluang. Dalam video ini, saya akan membongkar 5 tanaman istimewa, pilihan saya, yang bukan hanya bisa memberi keuntungan finansial tetapi juga menjadi benteng ketahanan hidup keluarga kalian. Ini bukan sekadar tutorial berkebun untuk mempercantik halaman rumah. Ini adalah strategi bertahan hidup, kemandirian ekonomi, dan penghasilan nyata. Sebelum kita mulai, pastikan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena informasi ini bukan untuk yang ingin menonton biasa. Ini untuk yang ingin bertindak sekarang, menghasilkan, dan menjadi pemimpin di atas tanah mereka sendiri. Sekecil apapun tanah kalian bisa menjadi aset. Halaman 2 meter persegi, aset berharga. Lahan belakang yang berumput liar, potensi luar biasa. Balkon kosan, bisa jadi lahan produktif. Di tahun 2026, nilai uang di rekening bisa terkikis inflasi, tapi tomat di kebun kalian, cabai di pot kalian, atau sayuran di hidroponik kalian akan tetap naik nilainya mengikuti kebutuhan dasar manusia. Bayangkan ini, 1 biji cabai yang kalian tanam bisa bernilai 3 kali lipat saat harga melonjak karena pasokan menurun. 1 pohon pepaya bisa memberi panen rutin mingguan, menyediakan arus kas tanpa henti. 1 karung jahe merah di teras bisa menjadi aset bernilai tinggi yang bisa disimpan hingga harga naik. Semua itu adalah mesin uang nyata, bukan teori. Sekarang, mari kita masuk ke rahasia tanaman pertama, cabai emas yang bisa dimakan. Jika emas batangan pelindung nilai di brankas, cabai adalah emas yang bisa dimakan, yang mengendalikan inflasi. Cabai adalah salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Mau harganya Rp20.000, Rp50.000, bahkan Rp100.000 per kilogram, masyarakat tetap akan membeli. Mengapa? Karena lidah kita sudah melekat dengan rasa pedas. Cabai memiliki siklus tanam cepat, 3-4 bulan panen, dan bisa ditanam berkali-kali. Arus kas mingguan ini sangat penting di masa krisis. Bayangkan 2026 cuaca ekstrim, pasokan menurun, harga cabai melonjak dari Rp30.000 ke Rp100.000 per kilogram. Setiap butir cabai yang kalian petik bisa bernilai 3 hingga 4 kali lipat. Pertanyaannya, kalian mau jadi penonton yang mengeluh, atau pemain yang menikmati hasilnya? Cabai adalah peluang yang nyata. Kunci strategi, rotasi tanam, gunakan polybag atau pot, pilih varietas unggul, dan jangan menunggu lahan besar. Bahkan 1 meter persegi bisa memberi panen rutin. Ini adalah awal dari mesin keuangan kalian. Dan bagi yang ingin main besar, tanaman kedua yang akan kita bahas adalah jagung pakan tulang punggung industri protein nasional. Kalau cabai memberi keuntungan cepat, jagung memberi keuntungan besar dan stabil, karena permintaannya selalu ada. Mengapa disebut tulang punggung? Mari kita gunakan logika sederhana.
Manusia membutuhkan protein, telur, dan daging ayam. Ayam itu makannya apa? Jagung adalah komponen utama pakan ternak. Selama manusia masih makan ayam goreng, telur, dan produk olahan unggas, jagung akan selalu dicari. Dengan menanam jagung, kalian tidak hanya memiliki tanaman, tapi memegang kunci rantai pasokan industri pangan nasional. Bayangkan, 1 hektar jagung bisa menghasilkan 6-7 ton jagung kering. Jika harga jagung Rp5.000 Rp6.000 per kilogram, artinya potensi keuntungan puluhan juta rupiah per panen. Dan ini hanya untuk 1 hektar. Keunggulan teknis jagung juga luar biasa. Pertama, tangguh terhadap cuaca kering. Tidak perlu disiram tiap hari. Kedua, perawatan mudah. Risiko gagal panen rendah. Ketiga, mudah disimpan. Setelah panen, pipil, jemur, dan simpan dalam karung. Jagung bisa bertahan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jika harga turun, kalian tahan dulu. Jika harga naik, baru jual. Kalian punya kendali penuh atas aset. Bayangkan skenario ini. Tahun 2026, industri pakan dan peternak akan tetap mencari jagung kalian. Produksi nasional meningkat, kebutuhan impor turun, ketahanan pangan kuat, harga telur dan ayam stabil. Kalian bukan sekadar penanam jagung, kalian kontributor gizi nasional. Dari 1 biji jagung yang kalian tanam, kalian memberi kontribusi nyata untuk anak-anak bangsa. Sekarang mari kita masuk strategi lanjutan. Untuk jagung, main volume besar lebih menguntungkan. Jika cabai dijual ke konsumen akhir kilogram per kilogram, jagung dijual ke pabrik pakan atau peternak dalam truk penuh. Pasarnya jelas, luas, dan stabil. Strategi sukses. Pilih varietas jagung hibrida unggul, gunakan lahan kering yang jarang dimanfaatkan, dan lakukan pemupukan terukur agar hasil maksimal. Selain jagung, kalian juga harus memikirkan tanaman cepat panen untuk arus kas harian, sayuran umur pendek. Ini adalah tanaman ketiga. Sistem penghasilan bulanan tidak efektif di masa krisis. Tunggu tanggal 1, terima gaji tanggal 30. Di tahun 2026, menunggu sebulan bisa sangat berat. Disinilah sayuran umur pendek seperti kangkung, bayam, sawi, pakcow menjadi solusi. Siklus hidup sayuran ini hanya 16-30 hari. Kangkung bahkan bisa dipanen dalam 16 hari. Strategi kunci, rotasi berkelanjutan. Bagi lahan menjadi 30 kotak. Hari pertama tanam kotak 1, hari kedua kotak 2, terus hingga hari ke-30. Hari ke-25 atau ke-30, kotak 1 siap panen, besok kotak 2. Kotak kosong langsung tanam bibit baru. Dengan strategi ini, kalian punya panen rutin setiap hari, arus kas harian terjaga, tanpa menunggu sebulan penuh. Pasarnya selalu ada karena letak kebun dekat konsumen, 0 km dari rumah. Tetangga bisa membeli sayur yang baru dipetik 5 menit lalu. Sekali mereka merasakan kesegaran, mereka akan menjadi pelanggan tetap. Tidak punya tanah? Gunakan hidroponik, vertikultur, atau tanam vertikal di dinding rumah. Kunci sukses bukan luas tanah, tapi kemauan bertindak. Tanaman kedua dan ketiga ini mengajarkan kita strategi diversifikasi. Jagung untuk keuntungan besar dan stabil, sayuran umur pendek untuk arus kas cepat dan konsumen lokal. Kombinasi ini membuat kalian tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan inflasi pangan. Saat cabai naik drastis, kalian panen jagung dan sayur siap jual, tidak ada hari tanpa pemasukan. Dengan sistem ini, kalian bukan hanya menanam tanaman. Kalian membangun mesin finansial nyata, ketahanan pangan keluarga, dan posisi sebagai produsen yang dicari pasar. Ini adalah strategi bertahan hidup dan memenangkan ekonomi lokal kalian sendiri. Dan ingat, semua ini bisa dilakukan bahkan dengan lahan terbatas. Pot, karung, hidroponik sederhana. Mulai 1 pot, 1 kotak, 1 karung, dan bangun sistem bertahap. Setiap langkah kecil membawa kalian lebih dekat ke independen finansial dan pangan,
Jauh lebih aman daripada hanya mengandalkan gaji atau uang elektronik yang nilainya bisa terkikis inflasi. Tanaman ketiga adalah sayuran umur pendek. Mesin ATM harian yang mampu menjaga arus kas kalian tetap lancar. Sistem penghasilan bulanan sudah tidak relevan di masa ketidakpastian ekonomi. Bayangkan menunggu tanggal 1 gajian, tapi harga sayur, cabai, dan kebutuhan pokok naik drastis. Di tahun 2026, menunggu 30 hari terasa seperti hukuman. Disinilah sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam, sawi, pakcow menjadi senjata rahasia kalian. Mengapa disebut mesin ATM hidup? Karena siklus panennya sangat cepat. Kangkung bisa dipanen hanya 16 hari, bayam 20 hari, sawi 25 hari. Dengan strategi rotasi berkelanjutan, kalian bisa menciptakan panen harian tanpa henti. Bagi lahan menjadi 30 kotak atau polybag, tanam secara bergiliran. Hari pertama kotak 1, hari kedua kotak 2, dan seterusnya. Ketika kotak pertama panen pada hari ke-16 atau ke-20, langsung tanam bibit baru. Hasilnya, panen setiap hari, arus kas harian terjaga, tanpa celah 1 hari pun. Pasarnya selalu ada. Kenapa? Karena letak kebun berada di tengah pemukiman. Tetangga bisa membeli sayur segar yang baru dipetik 5 menit lalu. Sekali mereka merasakan kualitas sayur dari kebun kalian, mereka akan menjadi pelanggan tetap. Bahkan teman dan tetangga akan merekomendasikan ke orang lain. Ini adalah strategi pemasaran organik yang tidak membutuhkan biaya tambahan. Tidak punya lahan tanah? Tidak masalah. Gunakan hidroponik sederhana, vertikultur, atau sistem tanam vertikal di dinding rumah. Dinding kosong, teras sempit, atau balkon kosan pun bisa menjadi ladang produktif. Fokus pada kemauan dan strategi, bukan luas lahan. Sekarang, tanaman keempat, pisang dan pepaya, aset penghasilan pasif alami. Inilah tanaman yang bekerja sendiri sambil kalian istirahat. Sekali menanam, kalian bisa panen berulang-ulang tanpa perlu menanam lagi. Pisang dan pepaya adalah contoh sempurna bagaimana aset produktif bisa bekerja untuk kalian 24 jam sehari. Pisang adalah zero waste. Semua bagian bernilai. Buahnya untuk konsumsi, daun sebagai pembungkus alami untuk pasar dan restoran, batang untuk kerajinan atau pakan ternak, jantung pisang sebagai sayuran bergizi. Investasi awal sangat rendah, tapi arus kas berjalan terus bertahun-tahun. Setiap minggu ada hasil panen, menjadikan pisang sebagai mesin penghasilan pasif. Pepaya, terutama varietas California, bisa mulai berbuah dalam 7 bulan dan terus berbuah selama 2-3 tahun. Ini berarti setiap minggu kalian bisa memanen dan menjual, menjaga arus kas tetap stabil. Pepaya tidak kenal musim, selalu produktif, murah, enak, dan sehat. Pasarnya luas, dari warung pinggir jalan hingga supermarket. Saat harga buah impor naik, konsumen akan beralih ke buah lokal seperti pepaya dan pisang. Strategi sukses: tanam secara bertahap agar panen merata setiap minggu. Misalnya, jika kalian punya 20 pohon pepaya, jangan tanam sekaligus. Tanam bergiliran 5-6 pohon setiap bulan. Dengan cara ini, setiap minggu ada pepaya siap jual, arus kas stabil, dan risiko panen gagal tersebar. Selain itu, tanaman ini mengajarkan prinsip efisiensi dan manajemen aset. Pisang dan pepaya memerlukan sedikit perawatan dibanding sayuran atau cabai. Air cukup disiram 2-3 kali seminggu. Pupuk organik sebulan sekali. Panen bisa dilakukan tanpa alat berat. Tanah yang sedikit pun bisa menghasilkan buah bernilai tinggi. Bayangkan skenario ini. Di tengah krisis pangan tahun 2026, tetangga kalian panik mencari sayur dan buah segar. Kalian sudah memiliki supply tetap. Dengan 1 pohon pepaya dan beberapa pisang di halaman, kalian sudah memiliki mesin uang berjalan yang tidak tergantung cuaca politik, harga saham, atau inflasi bank. Selain itu, kombinasi sayuran cepat panen dengan pisang dan pepaya menciptakan portofolio pertanian mini. Sayuran memberi arus kas harian, pisang dan pepaya memberi arus kas mingguan hingga bulanan,
cabai memberi arus kas bulanan besar, dan jagung memberi keuntungan stabil skala industri. Diversifikasi ini adalah strategi paling aman menghadapi ketidakpastian ekonomi dan pangan. Kunci sukses lainnya, cerita tetangga dan komunitas. Setiap tetangga yang merasakan sayur segar atau buah enak dari kebun kalian akan menjadi promoter gratis. Pasar lokal yang kecil bisa menjadi sumber pendapatan tetap. Bahkan, sekolah, warung, dan pedagang kaki lima akan mencari kalian karena kualitas produk lebih baik dari pasar tradisional. Ini bukan sekadar bertani. Ini adalah seni mengubah tanah menjadi aset nyata, arus kas, dan ketahanan pangan. Setiap langkah kecil, satu pot, satu polybag, satu pohon, atau satu kotak hidroponik adalah investasi nyata yang memberi hasil jangka panjang. Dan jangan lupa, prinsipnya sederhana, bertindak sekarang, meskipun dengan lahan terbatas, karena waktu adalah uang dan peluang. Tanaman kelima adalah jahe merah dan kapulaga, rahasia rempah premium yang bisa menghasilkan keuntungan tinggi bahkan di lahan super sempit. Di masa lalu, Nusantara dikenal dunia karena rempah-rempah. Segenggam rempah setara dengan segenggam emas. Kini, tren kesehatan global membuat rempah kembali menjadi komoditas super premium. Jahe merah adalah apotek hidup. Rasanya paling pedas, khasiatnya paling kuat, dan kandungan minyak atsirinya tertinggi. Di era kesadaran kesehatan tinggi, orang mencari penguat imun alami, dan jahe merah menjadi pilihan utama. Tidak butuh sawah luas, satu teras, lorong, atau karung saja sudah cukup. Dengan 50 karung jahe, kalian bisa menghasilkan 50 kg jahe siap jual. Keunggulan jahe merah, tangguh, tidak butuh perawatan ekstra, dan nilai jualnya meningkat seiring usia. Semakin tua rimpang, semakin pedas, semakin mahal harganya. Ini berarti kalian tidak perlu buru-buru menjual. Cukup simpan, tunggu harga naik, dan panen keuntungan maksimal. Kapulaga, ratu rempah, adalah salah satu rempah termahal di dunia. Tumbuh teduh, ideal di bawah pohon pisang. Satu lahan bisa menghasilkan dua sumber pendapatan, atas pisang, bawah kapulaga. Kapulaga kering bisa disimpan bertahun-tahun tanpa menurun kualitasnya. Strategi simpanan ini memungkinkan kalian mengatur stok, jual saat harga tinggi, dan menghindari kerugian. Rempah kering adalah tabungan jangka panjang dengan 3 fungsi utama. Pertama, tabungan darurat, butuh dana mendadak, bisa dijual ke pengepul atau pasar. Kedua, stok kesehatan untuk keluarga, jahe merah untuk imun, kapulaga untuk pencernaan. Ketiga, nilai tukar dan aset real. Rempah tetap bernilai, liquid, dan menjadi lindung nilai terhadap inflasi. Bayangkan, satu karung jahe merah yang kalian tanam di teras kosan bisa bernilai puluhan juta rupiah ketika pasar krisis dan harga naik. Kalian tidak perlu lahan besar, tidak perlu modal tinggi, cukup strategi dan disiplin. Kapulaga yang ditanam di bawah pohon pisang bertahan bertahun-tahun, memberi penghasilan tambahan tanpa mengganggu produksi utama pisang. Kombinasi jahe merah dan kapulaga ini mengajarkan kita strategi lindung nilai aset. Sama seperti emas yang disimpan di bank, rempah kering adalah emas yang bisa dimakan. Kalian mengendalikan stok, menentukan waktu jual, dan memaksimalkan keuntungan. Ini adalah strategi aset nyata di dunia nyata. Jika kita rangkum, kelima tanaman yang sudah kita bahas bukan sekadar tanaman biasa. Mereka adalah mesin finansial nyata. Cabai memberi keuntungan cepat dan mengendalikan inflasi. Jagung memberi keuntungan stabil dalam skala besar. Sayuran umur pendek menjaga arus kas harian. Pisang dan pepaya memberi penghasilan pasif mingguan. Jahe merah dan kapulaga memberi aset premium jangka panjang, tabungan darurat, dan lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Intinya, posisi kalian menentukan hasil. Konsumen mengikuti harga. Produsen menikmati nilai tambah. Tanah sekecil apapun bisa menjadi benteng pertahanan ekonomi. Modal minim? Bisa mulai dari 1 pot, 1 karung, 1 kotak. Tidak punya waktu? Pisang dan pepaya bekerja sendiri.
Tidak punya pengalaman? Mulai dengan tanaman mudah. Pelajari sambil berjalan. Setiap langkah kecil hari ini membedakan kalian dari mereka yang hanya bicara dan mengeluh. Mulai dari sekarang, beli benih, isi pot, siram, panen, ulangi. Setiap biji, rimpang, dan batang yang kalian tanam adalah investasi nyata untuk masa depan, bukan janji kosong. Ketika krisis datang di tahun 2026, mereka yang sudah menyiapkan lahan dan strategi ini akan berdiri tegak. Mereka bukan sekadar bertahan, tapi memimpin, memberi manfaat kepada lingkungan sekitar, dan menikmati keuntungan finansial dari tanah mereka sendiri. Prinsipnya sederhana, jadilah produsen saat orang lain hanya menjadi konsumen. Jadilah pemimpin di atas tanah kalian sendiri, manfaatkan setiap peluang, dan jangan biarkan lahan menganggur. Dengan 5 tanaman ini, kalian tidak hanya menanam, kalian menyusun strategi hidup, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga jangka panjang. Teman-teman, kita telah membahas 5 tanaman istimewa yang bisa mengubah lahan sekecil apapun menjadi mesin uang nyata, benteng ketahanan pangan, dan aset masa depan. Sekarang saatnya merenungkan pesan penting. Tantangan bukan halangan, tapi peluang emas. Tahun 2026 akan penuh ketidakpastian, tapi mereka yang bertindak sekarang akan menjadi pemenang. Mari kita ulangi. Tanaman pertama, cabai, emas yang bisa dimakan. Harga selalu naik saat pasokan menipis. Permintaan tetap tinggi. Siklus tanam cepat, panen berulang, arus kas mingguan. Tanaman kedua, jagung pakan, tulang punggung industri protein nasional. Skala besar, permintaan stabil, risiko gagal panen rendah, bisa disimpan berbulan-bulan. Tanaman ketiga, sayuran umur pendek seperti kangkung, bayam, sawi, pakcow, adalah ATM harian. Rotasi tanam berkelanjutan menjamin panen setiap hari, arus kas lancar, dan pasar selalu tersedia. Tanaman keempat, pisang dan pepaya, penghasilan pasif alami. Tanam sekali, panen rutin mingguan, rendah perawatan, semua bagian bernilai. Tanaman kelima, jahe merah dan kapulaga, rempah premium, aset nyata yang bisa disimpan bertahun-tahun, lindung nilai terhadap inflasi, dan tabungan jangka panjang. Jika kalian menggabungkan semua, kalian memiliki portofolio pertanian mini, arus kas cepat dari sayur, keuntungan stabil dari jagung, arus kas mingguan dari pisang dan pepaya, keuntungan cepat dari cabai, dan aset premium jangka panjang dari rempah. Diversifikasi ini adalah strategi paling aman menghadapi ketidakpastian ekonomi dan pangan. Kunci sukses hanya satu, bertindak sekarang. Tidak perlu lahan luas, tidak perlu modal besar, tidak perlu pengalaman panjang. Mulai dari 1 pot, 1 karung, 1 kotak. Pagi ini beli benih, sore ini isi pot, besok siram. Setiap langkah kecil membawa kalian lebih dekat ke independen finansial dan pangan. Bayangkan, ketika krisis pangan melanda, mereka yang sudah memulai hari ini akan berdiri tegak. Mereka bukan sekadar bertahan, tapi memimpin, memberi manfaat ke tetangga, lingkungan, dan bahkan kota mereka. Mereka menikmati keuntungan dari tanah mereka sendiri, sementara yang lain hanya menonton dan mengeluh. Ingat prinsip sederhana ini. Jadilah produsen saat orang lain hanya konsumen. Jadilah pemimpin di atas tanah kalian sendiri. Manfaatkan setiap peluang, dan jangan biarkan lahan menganggur. 1 pohon, 1 biji, 1 rimpang, 1 pot adalah investasi nyata untuk masa depan kalian. Untuk kalian yang menonton sampai detik ini, langkah terakhir adalah komitmen. Tuliskan di pikiran kalian, hari ini aku mulai. Tidak menunda. Tidak mengeluh, aku bertindak. Lakukan setiap hari, evaluasi setiap minggu, dan panen hasilnya setiap bulan. Kalian akan merasakan kepuasan yang tidak bisa diukur dengan uang semata. Keamanan pangan keluarga, ketahanan ekonomi, dan kebanggaan sebagai produsen sejati. Jangan tunggu orang lain memberi izin atau kesempatan. Ciptakan peluang sendiri, jadilah pelopor. Dan tunjukkan bahwa tanah sekecil apapun bisa menjadi sumber kemakmuran. Mulai dari sekarang, tanam,
rawat, panen, ulangi, dan lihat bagaimana hidup kalian berubah. Inilah rahasia yang jarang orang tahu. Tanah, air, sinar matahari, dan sedikit keberanian bisa menjadi mesin penghasilan, benteng keamanan, dan aset masa depan. Jangan biarkan peluang ini hilang. Bertindaklah sekarang, sebelum harga pasar naik, sebelum krisis melanda, sebelum kesempatan emas ini lewat begitu saja. Akhir kata, jadilah pemenang baru di tahun 2026. Jadilah produsen, bukan penonton. Jadilah pemimpin di atas tanah kalian sendiri. Manfaatkan lahan, rawat tanaman, panen hasilnya, dan rasakan kebebasan finansial dan ketahanan pangan yang sejati. Selamat menanam, selamat bertindak, dan selamat menjadi bagian dari mereka yang menang di tengah ketidakpastian. Ingat, tindakan kecil hari ini akan menentukan masa depan besar kalian esok hari.